Namaku Dina. Seorang istri. Seorang ibu. Seorang wanita yang dulu percaya bahwa setia itu akan dibalas dengan setia. Tapi ternyata aku salah. Sangat salah. Malam itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel. Gaun hitam panjang melekat sempurna di tubuhku. Riasan wajahku lembut tapi tegas. Aku ingin terlihat kuat, bukan rapuh. Karena malam ini, bukan malam biasa. Malam ini akan jadi malam yang tak terlupakan. Ku kepalkan jemariku. Degup jantungku seperti dentuman genderang perang. Tapi wajahku harus tetap tenang. Tidak boleh ada yang tahu bahwa aku sedang bergetar. Aku turun ke ballroom dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa berat, tapi juga pasti. Hotel ini bukan hotel murah. Aku sewa ballroom untuk acara ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Semua orang diundang. Keluarga, teman-teman kantor suamiku, sahabat lamaku, bahkan mantan dosenku pun hadir. Semua mengira ini pesta kejutan untuk Randy. Dan memang iya. Tapi bukan kejutan yang mereka bayangkan. Pelayan berdasi sibuk mondar-mandir menyajikan makanan. Musik klasik mengalun dari sudut ruangan. Lampu kristal bergoyang lembut. Sempurna. Semua terlihat seperti kisah cinta indah yang akan dirayakan. Tapi aku tahu dalam waktu tidak lama lagi, semua itu akan runtuh. Randy datang dengan jas biru tua. Ganteng. Wangi. Senyumnya masih sama seperti dulu. Tapi hatinya bukan lagi milikku. Dia mencium tanganku di depan tamu. Semua memuji betapa romantisnya dia. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Ia memelukku sebentar. Lalu berbisik, "Kamu cantik banget malam ini. Terima kasih ya udah nyiapin semuanya." Aku menatap matanya. Dalam. "Terima kasih juga, sayang, atas semuanya." Dia tersenyum, tidak sadar makna dalam ucapanku. Seketika itu juga, seorang panitia memberitahuku bahwa acara bisa dimulai. Aku berdiri pelan dan berjalan ke panggung kecil. Mikrofon sudah menunggu. Lampu sedikit diredupkan. Semua mata kini tertuju padaku. "Selamat malam semua," ucapku dengan senyum tenang. "Terima kasih telah datang. Malam ini, bukan hanya perayaan 7 tahun pernikahan kami, tapi juga malam terindah dalam hidupku." Tepuk tangan terdengar. Suamiku berdiri di antara tamu, tersenyum lebar. Matanya penuh cinta, atau pura-pura cinta. Aku menahan napas. Kutatap satu persatu tamu yang duduk. Ada yang tertawa. Ada yang merekam dengan ponsel. Tidak ada yang tahu bahwa detik-detik berikutnya akan mengubah segalanya. Kulempar pandang ke arah layar besar di belakangku. Kuangkat tangan, memberi isyarat pada operator untuk bersiap. Satu rekaman. Satu kebenaran. Satu luka. Tapi tidak malam ini. Belum. Aku masih ingin menikmati detik-detik sebelum segalanya terbongkar. Aku ingin Randy merasa bahwa dia menang. Aku ingin dia menikmati pestanya. Menikmati senyuman palsu semua orang. Sebelum akhirnya disiram kenyataan. "Terima kasih sudah hadir," ucapku sekali lagi. "Kita mulai makan malamnya. Dan nanti, aku punya persembahan kecil. Khusus untuk suamiku." Kulirik Randy. Dia hanya mengangguk. Tidak tahu bahwa dunia yang dia bangun akan segera roboh. Musik mulai mengalun pelan. Para tamu mulai menikmati hidangan. Tertawa, bercengkrama, seolah tidak ada apa-apa yang salah. Semua berjalan sesuai rencana. Dan itu yang membuatku tersenyum. Karena semakin tenang suasananya, semakin dalam luka yang akan mereka rasakan nanti. Aku duduk di sebelah Randy. Dia sibuk menyapa tamu. Sesekali tangannya menyentuh punggungku, seolah kami pasangan paling bahagia. Seolah tidak ada wanita lain yang mengisi dadanya selain aku. Dari sudut meja, aku melihat Mira, sahabatku. Dia tahu semuanya. Dia ikut dalam rencana ini. Dan saat mata kami bertemu, dia hanya mengangguk pelan. Isyarat bahwa semuanya siap. Aku hanya perlu memberikan aba-aba. Kumasukkan sepotong daging ke mulut. Rasanya hambar. Mungkin karena aku sudah terlalu muak dengan semua kepura-puraan ini.
Setelah makanan utama selesai disajikan, pembawa acara naik ke panggung dan memanggilku untuk memberi sambutan. Para tamu bersorak pelan, bertepuk tangan. Randy pun mencium keningku sebelum aku berdiri. Aku berjalan pelan menuju mikrofon. Kudengar suara langkahku sendiri seperti gema di dalam pikiranku. Setiap detiknya semakin dekat menuju apa yang selama ini kutunggu. Terima kasih, semuanya. Suaraku terdengar tenang, tapi mataku menyapu seluruh ruangan. 7 tahun bukan waktu yang sebentar. 7 tahun pernikahan ini adalah perjalanan. Tapi bukan cuma tentang cinta. Ini tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang hati yang disayat diam-diam. Beberapa orang mulai menoleh ke kiri dan kanan. Wajah mereka bingung. Randy terlihat sedikit gelisah. Dia masih tersenyum. Tapi senyumnya tidak setenang tadi. Aku lanjut, aku selalu percaya bahwa rumah tangga itu dibangun dengan kejujuran. Tapi apa jadinya kalau satu pihak menyimpan rahasia, dan pihak lainnya pura-pura tidak tahu demi menjaga kehormatan? Suasana mulai berubah. Ada yang menggenggam tangan pasangannya. Ada yang mulai berbisik. Tapi aku tetap berdiri di situ. Kuat. Selama ini aku diam, ucapku. Tapi bukan berarti aku tidak tahu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Dan malam ini, aku rasa sudah waktunya. Lampu diredupkan. Layar besar di belakangku menyala. Dan saat itu, video pertama mulai diputar. Rekaman dari kamera tersembunyi. Suamiku bersama seorang wanita. Di restoran. Di dalam mobil. Tangan mereka saling menggenggam. Bibir mereka saling mendekat. Bukan adegan yang bisa dijelaskan dengan alasan kerja atau rekan biasa. Ruangan hening. Sangat hening. Bahkan bunyi sendok jatuh pun terdengar seperti bom meledak. Beberapa tamu menutup mulutnya. Beberapa menatap Randy yang kini pucat seperti mayat. Aku mendongak. Menatap wajah pria yang selama ini kupanggil suami. Dia berdiri perlahan. Tangan terangkat. Mencoba menjelaskan. Dina. Aku bisa jelasin ini semua. Aku tertawa pelan. Pahit. Kamu mau jelasin apa, Ren? Bahwa wanita itu cuma klien? Atau kamu mau bilang ini editan? Randy mulai panik. Wajahnya merah. Keringat dingin mulai turun di pelipisnya. Tiba-tiba, aku melanjutkan kalimat yang membuat semuanya diam membatu. Dan sekarang mari kita sambut bintang tamu kita malam ini. Semua menoleh ke arah pintu masuk ballroom. Aku tahu, saat dia masuk, tidak akan ada lagi yang bisa disangkal. Pintu ballroom terbuka. Semua mata tertuju ke arah suara derit halus dari engsel pintu. Dan dari baliknya muncullah seorang wanita muda, bergaun merah menyala. Langkahnya pelan tapi pasti. Tumit stiletonya berdetak menyayat lantai marmer. Itu dia. Wanita yang selama ini diam-diam mengisi hari-hari suamiku. Wanita yang kupikir hanya teman kantor biasa. Tapi ternyata, lebih dari itu. Beberapa tamu mulai berbisik. Ada yang mengenal wajahnya. Ada yang hanya menatap dengan mata terbelalak. Randy langsung berdiri. Tina. Kamu ngapain kesini? Suaranya melengking. Panik, bingung, dan ketakutan. Matanya berpindah dari wanita itu ke aku, lalu ke layar besar di belakangku. Tapi aku tetap berdiri tenang, tak bergeming sedikit pun. Tina, kataku sambil tersenyum sinis. Silakan duduk. Malam ini kamu tamu kehormatan. Wanita itu, Tina, terlihat kebingungan. Tapi mungkin karena dia sadar semua mata tertuju padanya, dia tetap berjalan dan duduk di kursi kosong yang sudah kusiapkan. Tepat di depan semua tamu. Tepat di sebelah Randy. Suasana makin panas. Semua orang mulai tahu arah acara ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi tidak ada satupun yang berani bergerak. Seolah mereka tahu, ini bukan saat yang tepat untuk ikut campur. Aku melangkah turun dari panggung. Menghampiri Tina dan Randy. Mikrofon masih kugenggam. Suaraku terdengar jelas ke seluruh ruangan. Kamu tahu, aku percaya sama kamu, Tin, kataku pelan. Aku sering cerita ke kamu tentang rumah tanggaku, tentang suamiku, tentang Randy.
Dan kamu ternyata malah tidur dengan dia di belakangku. Tina mulai menunduk. Bahunya gemetar. Tapi aku tidak peduli. Air matanya tidak bisa membersihkan kotoran yang sudah dia tebarkan. Dulu aku anggap kamu adik. Lanjutku. Aku traktir kamu. Aku bantu karirmu. Tapi sekarang, kamu duduk di sini sebagai pelacur yang mencuri milik orang lain. Tamu-tamu makin gelisah. Ada yang terdiam. Ada yang mulai mencatat di ponsel mereka. Aku yakin besok pagi berita ini akan tersebar kemana-mana. Tapi aku tidak peduli. Ini bukan soal harga diriku lagi. Ini soal luka yang harus dibayar. Randy mencoba menggenggam tanganku. Dina, tolong jangan kayak gini. Kita bisa bahas ini berdua. Ini aib. Kutarik tanganku. Aib? Kamu pikir selingkuh bukan aib? Kamu pikir bawa perempuan lain ke apartemen rahasia bukan aib? Kamu kira aku ini bodoh, Ren? Aku tahu sejak 3 bulan lalu. Tapi aku diam. Karena aku ingin lihat seberapa jauh kamu berani main api di belakangku. Mata Tina sudah penuh air mata. Tapi aku tetap menatapnya dingin. Kamu pikir kamu menang, Tina? Dapat laki-laki beristri. Dapat perhatian, uang, hadiah, semua yang kamu mau. Tapi satu hal yang kamu lupa. Allah tidak tidur. Aku menatap keduanya. Lama. Hening menggantung seperti tali yang siap menjerat siapapun yang bergerak salah. Dan malam ini, ucapku tajam. Aku ingin kalian duduk dan dengarkan. Sampai selesai. Karena aku belum selesai berbicara. Aku kembali naik ke panggung. Menatap seluruh tamu. Ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang banyak wanita di luar sana yang disakiti tapi memilih diam. Yang diselingkuhi tapi terus bertahan. Malam ini, aku berdiri untuk mereka juga. Aku lihat wajah-wajah para wanita mulai berubah. Ada yang mengangguk pelan. Ada yang menggenggam tangan pasangannya lebih kuat. Aku genggam mikrofon erat. Suaraku tegas. Dan kalian berdua belum tahu apa yang sudah aku siapkan berikutnya. Lampu kembali diredupkan. Semua mata kini tertuju ke layar besar yang belum dimatikan sejak video pertama. Namun kali ini, bukan hanya rekaman perselingkuhan yang kutayangkan, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan, lebih memalukan. Layar menampilkan rekaman suara, audio dari sebuah telepon, suara Randy dan Tina. Tina terdengar manja. Suara yang tak pernah kudengar sebelumnya. Kapan kamu bisa tinggalin dia, Mas? Tenang sebentar lagi. Aku udah capek pura-pura jadi suami yang baik. Aku cuma nunggu dia ada salah dikit. Biar aku punya alasan buat ninggalin. Suara tawa mereka menyayat. Setiap kata adalah belati yang menusuk perutku. Kamu nggak nyesel nikah sama dia? Tanya Tina dalam rekaman itu. Randy tertawa. Dulu dia beda. Sekarang dia cuma kayak pembantu yang nungguin aku pulang kerja. Udah nggak menarik. Kamu beda, Tin. Kamu segar. Kamu berani. Sama kamu, aku hidup lagi. Aku menatap wajah para tamu. Ada yang menunduk. Ada yang memejamkan mata. Beberapa wanita mulai menangis dalam diam. Dan saat aku menatap Randy dan Tina, mereka berdua membeku. Aku, seperti mayat yang masih bernafas. Kuputar rekaman berikutnya. Kini dari kamera tersembunyi di apartemen yang Randy sewa diam-diam. Tampak dia masuk bersama Tina. Membuka jas. Lalu duduk di sofa sambil membuka botol wine. Aku tahu waktu pengambilan video ini. Saat itu aku sedang opname di rumah sakit karena kelelahan mengurus anak kami yang demam. Tapi dia justru bermesraan dengan wanita lain. Kurasakan dadaku sesak. Tapi aku tidak boleh menangis malam ini. Tidak di depan mereka. Karena malam ini bukan tentang tangis. Tapi tentang kehancuran. Tentang pembalasan. Kumatikan layar. Lampu kembali menyala. Dan ruangan itu terasa seperti kuburan. Dingin. Mencekam. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Aku kembali ke mikrofon. Begitu. Teman-teman, itulah kebahagiaan yang selama ini aku simpan.
Bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk dijadikan bukti bahwa aku tidak gila. Bahwa aku tidak berhalusinasi. Bahwa suamiku memang pengkhianat. Randy berdiri perlahan. Wajahnya seperti orang kalah perang. Dina, aku minta maaf aku. Aku angkat tangan. Tidak ada maaf. Ren, kamu bukan anak kecil. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu memilih jalan ini. Dan sekarang, kamu tinggalin semuanya. Karena mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa. Kuambil secari kertas dari balik podium. Surat gugatan cerai. Sudah kutandatangani sejak seminggu lalu. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk memberikannya. Kuberikan kertas itu ke Randy. Ini. Aku sudah lelah menunggu kamu sadar. Mulai malam ini, kita selesai. Randy menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Tina hanya bisa menunduk. Tangisnya pecah. Tapi tidak ada yang peduli. Bahkan tidak ada satupun tamu yang mencoba menghiburnya. Dan malam itu, yang seharusnya jadi perayaan cinta berubah menjadi pengadilan terbuka. Tapi, aku belum selesai. Saat suasana mulai tenang, aku menatap semua tamu yang hadir. Malam ini, aku bukan hanya datang sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang ingin menagih apa yang telah dicuri dariku. Randy menunduk. Wajahnya merah padam. Tina masih menangis. Wajahnya sudah berantakan. Makeup luntur. Matanya bengkak. Tapi aku belum selesai. Karena kehancuran yang mereka rasakan belum sebanding dengan kehancuran batinku selama ini. Aku kembali membuka map di tanganku. Menarik lembaran kedua. Ini bukti transfer. Uang perusahaan yang diam-diam kamu alihkan ke rekening Tina. Puluhan juta. Ren. Uang yang harusnya untuk biaya operasional. Kamu kasih buat modal wanita ini buka bisnis online palsunya. Tamu-tamu bergemuruh. Ada yang mulai merekam dengan ponsel. Aku tak menghalangi. Biarkan semua tahu. Biarkan semua menyaksikan jatuhnya topeng mereka. Aku menoleh ke arah direktur tempat Randy bekerja. Beliau duduk di barisan depan. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Pak Jody. Saya minta maaf karena harus menyampaikan ini di tempat umum. Tapi saya sudah tidak punya tempat lain untuk mengadu. Mohon dicek catatan keuangan sejak 3 bulan terakhir. Saya yakin, Bapak akan tahu apa yang sudah dilakukan oleh manajer kepercayaan Bapak ini. Pak Jody tidak menjawab. Tapi dia menatap tajam ke arah Randy. Tatapan seorang pemimpin yang baru saja tahu bawahannya adalah pengkhianat. Tina berdiri. Aku nggak tahu apa-apa soal uang itu. Aku cuma nerima, aku nggak minta. Aku menatapnya dingin. Kamu kira kamu tidak bersalah hanya karena kamu tidak minta? Kamu tahu dia punya istri. Tapi kamu tetap terima uang, terima pelukan, terima ciuman. Kamu bukan bodoh. Tina, kamu rakus. Dan rakusmu akan kamu bayar sendiri. Tina mencoba lari keluar. Tapi 2 orang satpam hotel sudah berjaga di pintu. Mereka tidak menyentuhnya. Tapi cukup untuk membuatnya berhenti. Diam. Terjebak. Aku membuka lembaran terakhir. Ini surat laporan ke polisi. Tentang penggelapan dana. Tertuju pada 2 nama. Randy Prasetya dan Tina Marlina. Tanda tanganku sudah ada di situ. Aku hanya perlu 1 panggilan untuk mengirimkannya malam ini. Randy ambruk di kursinya. Kepalanya tertunduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Suara isaknya pelan. Tapi tidak ada satupun yang iba. Tidak ada satupun yang mendekat. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Kamu menghancurkan keluarga ini, Ren. Kamu buang aku demi wanita yang bahkan tidak bisa setia pada sahabatnya sendiri. Dan sekarang, aku hanya minta satu hal. Aku mendekat ke arahnya. Kembalikan apa yang kau ambil dariku. Itu. Martabatku. Kembalikan semuanya. Sebelum aku benar-benar menyeretmu ke tempat yang pantas. Randy tak menjawab. Tina masih terisak. Aku menatap keduanya untuk terakhir kalinya. Lalu berbalik, dan melangkah pergi dari panggung, dari ballroom, dari semua kenangan busuk yang pernah kupikul. Malam itu, aku tidak menangis.
tidak menjerit. Tapi aku tahu, Allah mencatat semua luka. Dan saat waktunya tiba, pembalasannya akan jauh lebih adil dari apapun yang bisa kulakukan. Dan di balik pintu ballroom, aku menatap langit malam. Gelap, tapi bebas.